Salah satu kata yang paling sering didengar di dunia startup maupun perusahaan besar saat ini adalah pivot. Ketika jalan yang dilalui buntu, kita tidak menyerah, melainkan sedikit menggeser porosnya untuk melompat ke arah yang benar-benar baru. Saat krusial di mana sebuah perusahaan yang nyaris gagal tiba-tiba bangkit kembali, itulah yang disebut pivot. Hidup kita pun demikian. Sesuatu yang kita anggap sebagai penghalang hidup atau noda masa lalu yang kekal, sebenarnya bisa diubah menjadi sumber energi yang paling kuat di tangan Tuhan. Alkitab menunjukkan momen yang tepat mengenai hal ini, yaitu kisah orang-orang Gibeon di zaman Yosua. Orang-orang ini bertahan hidup dengan cara menipu Israel. Menurut perintah Allah, mereka seharusnya dimusnahkan. Namun, Yosua memutuskan untuk menepati janji yang dibuat atas nama Tuhan dan membiarkan mereka hidup. Dalam bahasa Ibrani, cayah. Sekarang, terjadilah terkutuk kamu. Tidak putus-putusnya kamu menjadi hamba, menjadi pemotong kayu dan penimba air untuk rumah Allahku. Yosua pukul 9:23-27. Sekilas, ini tampak seperti kutukan, status budak dan kerja paksa. Namun, jika dilihat lebih dekat, ini adalah drama pembalikan yang sempurna. Mereka yang seharusnya binasa justru ditempatkan kembali, redeployed, sebagai tenaga inti yang melayani tabernakel Tuhan. Mereka menjadi kelompok yang memiliki hak istimewa untuk mengalami hadirat Tuhan dari jarak terdekat setiap hari. Inilah pivot terkuat yang diciptakan oleh kasih karunia. Momen ini akhirnya disempurnakan di kayu salib Yesus. Kita semua adalah orang-orang yang tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita adalah kumpulan risiko yang layak dihakimi karena dosa. Namun, Yesus memikul semua kutukan itu menggantikan kita, dan melalui kebangkitannya, Ia menghidupkan kita kembali, cayah. Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang melarikan diri saat Yesus memikul salib. Mereka tampak seperti risiko hidup yang gagal. Namun, Yesus yang bangkit tidak menghakimi mereka. Sebaliknya, Ia merangkul dan menempatkan mereka kembali sebagai pilar utama dalam mendirikan gereja mula-mula. Paulus, yang dulunya menganiaya jemaat, diubah oleh Yesus menjadi senjata Injil yang paling tajam. Yesus adalah pribadi yang mampu mempivot hal-hal yang kita anggap tidak berguna dan berbahaya, menjadi aset yang paling berharga di dalam Kristus. Kesalahan masa lalu yang terasa menghambat hidup Anda, orang yang terasa seperti beban dalam hubungan, atau kelemahan yang rasanya mustahil diperbaiki, Yesus sanggup menghidupkannya kembali. Saya memberkati Anda dengan tulus agar pivot kasih karunia itu terjadi dalam hidup Anda hari ini.